Atta dan Thorik akan jalani ibadah puasa pertama di Mekah bersama keluarga Ashanty. Betah menduda, Niki Tirta jadi hot papa yang fokus urus buah hati. Syuting film horor, Michelle Joan jarang komunikasi dengan kekasih. Selengkapnya hanya di Cuap-Cuap. Pasca putus dari Fuji, Thorik mengaku ingin mengubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Banyak menjalani waktu untuk berolahraga. Hal ini rupanya dijadikan sebuah alasan bagi Thorik untuk menurunkan berat badan dan juga memperbaiki hidupnya. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang wajar saat seseorang mengubah pola kebiasaannya lantaran masih didera oleh kegalauan. Meski Thorik dan Fuji sudah sama-sama berkomitmen untuk menjaga tali silaturahmi dengan baik, namun dalamnya hati seseorang kita tak pernah tahu. Kehilangan seseorang yang dicintai dan tak bisa lagi bermimpi bersama untuk melewati masa yang akan datang, tentu membuat kehidupan seseorang bisa berubah 180 derajat. Lantas seperti apakah Thorik menceritakan kegiatan olahraga yang kini tengah ia nikmati? Dan benarkah jelang bulan suci Ramadan, Thorik dan juga Atta lagi-lagi tak bisa menjalani ibadahnya bersama keluarga Gen Halilintar? Iya, lagi senang olahraga, lagi tadi pagi habis main bola, terus main badminton. Main bola 2 match, main badminton 2 match. Hari ini capek. Program penurunan berat badan sama pengen sehat juga. Kenapa kan kamu? Kenapa menurunkan berat badan dan target yang ingin diraih berapa sih dari BB yang sekarang? Kita diraih berapa gitu? 3 kilo lagi. Biasa enton, berapa lagi? 3,5. Hasil. Belum masuk hobi, tapi dari tadi baru nyobain badminton terus kayak, aduh suka banget badminton, kayak seru banget soalnya. Tadi lawannya siapa? Tadi lawannya Kaveli sama Fadil Jaidi. Fadil jago banget. Tapi akhirnya kenapa sih memilih main badminton? Biasanya Karena kan ada teman-teman di sini, terus ada Kaveli juga. Tapi sebelumnya Latihan belum juga latihan juga Satu lagi ya. Gak pernah lagi. Iya kan, pengennya jadi pribadi yang lebih baik kan. Jadi fokus apa yang aku bisa atur, apa yang bisa aku kontrol. Terus memperbaiki jadwal hidup sehat, terus waktu tidur belum bisa diperbaiki sih. Tapi mencoba hidup sehat sekarang. Nifsu Sya'ban kemarin puasa, terus buka puasa di rumah bunda, terus hari pengajian, sekarang pengajian rumahnya kan. Nanti insya Allah puasanya sama Bang Atta, sama Kaloli, sama bunda. Kita insya Allah mau puasa pertama di Arab nih Kak. Karena kalau misalnya umroh di bulan Ramadan kan katanya lebih di pahalanya lebih banyak, lebih disayang sama Tuhan. Jadi kayak Itu keluarga besar Kak? Iya, sama keluarga Gen kah buka puasanya atau? belum tentu sih, belum tentu ada keluarga di Makassar, tapi ada Bangka, ada Karel, ada bunda. Masa bercerai dengan Liza Elly pada tahun 2018 lalu, hingga kini Niki Tirta masih menikmati kesendiriannya. Kerap disebut sebagai hot daddy, Niki Tirta mengaku momen-momen kebersamaannya dengan sang buah hati saat ini adalah yang terpenting baginya. Bagaimana tidak? Meski komunikasi dengan mantan istrinya masih terbilang baik, namun diketahui bahwa sang putri hingga kini berada dalam pengasuhan Niki Tirta. Rasa bangga yang tak terhingga juga tentu dirasakan oleh Niki Tirta saat dirinya bisa melihat dan menyaksikan secara langsung perkembangan sang anak atas pola asuh yang ia bangun.
Lantas seperti apakah pola parenting yang diterapkan oleh Niki Tirta kepada sang anak di usianya saat ini? Dan adakah rasa trauma yang masih dirasakan Niki Tirta hingga membuatnya masih belum mau untuk kembali memiliki pasangan? Anak perkembangannya luar biasa ya, cepet banget ya. Sekarang tinggi udah segini kelas 4 SD. Ya senang sih bisa jadi bagian orang tua yang bisa ngelihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Karena memang aku tiap hari intens sama dia, dari mulai anak sekolah sampai tidur malam aja kadang-kadang aku masih ngelonin gitu. Dan senang sih bisa jadi bagian dari itu. Salah satu sumber kebahagiaan buat aku. Jadi kalau ada yang bilang kalau ya ini menurut pandangan pribadi ya, nggak setuju sih kalau child free itu bikin gimana gitu. Kalau aku sih tetap enjoy dan happy banget ngurus anak. Sebagai orang tua pasti ngarahin yang terbaik, ngasih contoh juga yang baik untuk dicontoh sama anak. Tapi aku bukan tipe yang memaksakan apapun yang dia mau, apalagi untuk perkembangan dia secara kreativitas, eksplorasi, kreativitas dan banyak hal lah. Jadi aku lebih banyak berdiskusi sama dia as a parent, as a friend juga. Kadang-kadang aku bertingkah kayak anak kecil juga supaya bisa ngimbangin pikirannya, kayak gitu aja sih. Kayaknya sih. Aku tapi nggak mau maksain ya. Dan belum kayak mencoba masukin ke dalam entertain gitu. Tapi aku lihat dari mulai nyanyi, terus apalagi ya, suka gaya-gaya dia bikin konten tapi belum aku boleh post. Jadi tapi dia suka scrolling dan dia ikutin cara bergayanya, cara make up. Padahal masih 4 tahun. Ya aku support aja, kadang-kadang aku beliin lipstick, kadang-kadang aku beliin apalah ya, sebisa mungkin support. Cuman masih kasih batasan sebagai orang tua. Hal-hal tertentu yang krusial, misalnya etika sama orang lain, cara menghargai orang lain, itu pasti agak keras. Karena itu penting ya, dia bisa menghargai orang lain di luar sana. Tapi kalau secara pribadi, perkembangan pikiran, apa yang dia mau, selama aku bisa akomodasi dan bisa ngikutin untuk menyesuaikan, ya aku ikutin dia aja. Sebenarnya nggak sendirian banget sih, cuman mungkin memang banyak sama aku. Enggak ya, awal ya mungkin kayak wah ini tantangan besar gitu. Tapi apapun yang dilakukan karena sudah terbiasa, kayaknya terasa gampang aja setiap hari. Kan aku ada ini Google. Enggak. Dia udah minta, akunya belum mau. Dan nggak tahu, aku nggak punya prioritas ke situ sih sekarang ini. Sudah sangat enjoy dengan hidupku sendiri dan aktivitas setiap harinya. Ada tipe-tipe nggak sih yang idaman Kaniki mungkin? Kalau kedepannya harus memungkinkan punya lagi. Dan anak mintanya waktu itu Iya, seperti apa gitu anak mintanya? Dia nggak nego-nego sih, cuma minta yang baik, kayak gitu aja. Biasanya sebelum tidur tuh kita suka deep talk kan. Ya apa ya? Kadang bisa sebagai orang tua bisa ngelihat di mana yang bercanda sama mana yang benar-benar pengen. Waktu itu udah kayak, aduh dong, cari lagi katanya gitu. Kok jadi anak yang minta kan? Itu inisiatif sendiri. Cuman akunya prioritas utamaku sekarang ngebesarin jadi orang tua yang terbaik buat anakku. Udah itu aja sih. Sebenarnya ya mungkin ada pengennya kan ke depan nggak mau gagal lagi pastinya dalam sebuah dalam menjalin hubungan. Cuma bukan itu alasan utamanya, lebih ke aku setiap hari ini udah full ngurus anak, ngurus usaha, kerja. Kadang kalau lagi kangen masih mau syuting juga, kan nggak semua diambil sih. Terus ngeluarin single juga dan lain-lain lah. Dengan kesibukannya itu udah benar-benar menyita waktu. Kayak aku tipikal yang kalau ngasih sesuatu itu harus perfect, jangan cuma jadi prioritas terakhir. Apalagi misalnya punya pasangan baru bisa ngubungin jam 10, setengah 11 malam, kasihan. Jadi mungkin suatu saat ketika udah pengen, aku benar-benar ngeluangin waktu untuk mengutamakan itu. Kan masih ada ibunya juga masih intens juga, ngurus juga. Terus kebetulan di rumah itu kan karyawan
bakery online ku tinggal di rumah juga gitu. Ada juga yang ibu-ibu gitu. Jadi banyak sekali yang ngurus. Jadi aku nggak khawatir ketika aku kerja nih keluar kota gitu. Ya walaupun pulang hari gitu. Banyak ibu-ibu di rumah yang ngajarin dan aku tahu mereka baik-baik. Dan bisa ngasih banyak hal yang mungkin aku nggak bisa jawab, apalagi seputar wanita gitu kan misalnya. Jadi aku udah lumayan nyaman sih dengan kehidupan sekarang ini gitu. We only need the two of us together. Aktris cantik Michelle Joan kini masih melebarkan sayapnya di dunia perfilman tanah air. Setelah sebelumnya Michelle dikenal sebagai aktris dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kini Michelle mengaku ketagihan untuk mengeksplor segala peran yang datang padanya. Kali ini Michelle Joan berkesempatan untuk memerankan sebuah karakter sebagai Haruni dalam film terbarunya yang berjudul Iblis Dalam Darah. Menjadi sosok yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, membuat Michelle Joan kian belajar untuk mendapatkan peran yang lebih menantang lagi untuk pengembangan karirnya dalam berakting. Lantas adakah kesulitan yang dirasakan oleh Michelle Joan saat menjalani proses syuting film terbarunya? Dan seperti apakah dukungan yang diberikan oleh kekasih saat Michelle Joan jalani proses syuting? Pertimbangannya waktu aku ditawarin peran Haruni ini, kan dikirimin skripnya, baca terus kayak menarik banget seperti yang tadi aku bilang, karena kan ya sebagai aktrisnya pasti kita pengen banyak eksplor karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Dan ini pertama kalinya aku dapet tawaran karakter yang tadi aku bilang kesurupan gitu kan. Tapi pas aku baca lagi keseluruhan ceritanya, alasan kenapa dia bisa sampai pasang susuk dan pada akhirnya membawa petaka dia kesurupan itu, niatannya tuh sebenarnya baik. Jadi dia adalah karakter yang unik banget menurut aku, hatinya baik tapi salah pilih jalan aja sampai akhirnya terjadilah si petaka itu menimpa dia sampai dia kesurupan. Perjuangannya sih karakter Haruni ini pas kita syuting tuh kebetulan syutingnya kebalik. Jadi karena nggak begitu banyak scene siang kan, jadi kebanyakan scene aku itu malam. Jadi perjuangannya adalah kita tiap hari mulai start itu justru menjelang gelap. Jadi callingannya tuh biasanya jam 5 sore. Karena make upnya lumayan lama, aku harus pasang latex, prostetik segala macam. Itu make upnya bisa 1 jam lebih sendiri. Karena nggak cuma muka ya, badan juga, tangan juga. Jadi proses untuk make upnya aja udah main perjuangan gitu, lama. Terus pasang tiap hari harus pasang prostetik, latex segala macam. Terus syutingnya ya gitu, jamnya nggak normal, dimulai abis maghrib sampai menjelang terang. Jadi bener-bener jam tidurnya tuh kita kebalik semua di lokasi. Terus abis itu yang kalian lihat sendiri mayoritas kalau aku muncul, kalau nggak teriak, ngamuk, ngerang, pokoknya kebanyakan harus main di gesture yang kayak gesturnya besar gitu, yang kayak aku harus, karena diikat terus kan dia, jadi kayak harus banyak ngamuk gitu. Dan gak mungkin kan gerakannya bisa totalitas kalau aku juga nggak bener-bener full gerak gitu kan. Jadi ya biru-biru semua karena kan numpuk di lantai ya, lantainya lantai kayu. Jadi emang pas selesai syuting ini hampir tiap hari kaki aku pasti biru gitu. Tapi nggak apa-apa, besokannya jadinya efeknya nggak terlalu banyak karena udah biru beneran kakinya. Jadi ya itu sih, sama suara sering habis. Jadi hampir setiap kali habis take aku pasti minum. Jadi selama syuting aku minum air hangat, teh hangat, terus sedia obat tenggorokan gitu setiap hari. Lihat hasilnya senang, jadi jerih payahnya terbayarkan lah. Jadi sebagai pemain ya kita senang lah kalau misalkan walaupun kita perlu bersusah payah tapi hasilnya bisa believable gitu, kalian semua ngeliatnya bisa percaya gitu kalau misalkan aku bener-bener kesurupan di film itu, berarti kan tandanya gak sia-sia apa yang dihasilkan. Jadi kalau dapat karakter next time yang kayak gini lagi atau lebih ekstrim lagi, malah seneng, semoga bisa explore karakter baru lagi yang lebih bagus lagi dan bisa deliver yang lebih bagus lagi. Itu kan aku nggak pernah sebelum aku ngalamin kejadian-kejadian aneh. Jadi kalau ngeliat pernah
ngelihat orang kesurupan pernah, tapi kalau aku yang ngalamin, aku yang kesurupan, aku pingsan aja seumur hidup belum pernah. Jadi nggak tahu rasanya, tapi aku pernah lihat orang kesurupan waktu syuting sinetron dulu, karena sering syutingnya di hutan, jadi sering banget liat ada yang kesurupan gitu, ada extra kru gitu. Jadi udah pernah lihat untungnya, jadi aku tahu tuh orang kesurupan, langsung pernah lihat kayak gimana gitu. Tapi ngerasain sendiri pengalaman mistis ke akunya sih belum pernah gitu, jangan sampai. Kemarin syuting juga, puji Tuhan aku nggak ada ngalamin apa-apa sih. Ya sebenarnya apa aja kalau misalkan ceritanya bagus, terus aku suka, apapun itu, kalau emang ya gimana di hati kayaknya gue cocok nih kayaknya sama ini, pasti pengen banget explore sih. Tapi sejauh ini yang aku belum dapat dan pengen banget sih, pengen peranin orang kayak psycho gitu, kayak seru gitu, kayak bisa flip, kayak yang punya switch gitu, bisa tiba-tiba flip karakter gitu, kayak yang orang mungkin sekarang banyak banget kan mulai ngangkat kayak kasus-kasus mental illness gitu kan. Jadi pengen banget sih dapet peran gitu, orang yang bisa switch kayak terbaik, tiba-tiba dia flip jadi karakter yang berbeda gitu. Pasti kan kabar-kabaran, sebenarnya aku kirim video muka aku lagi hancur gitu kan. Iya sih, gak gimana-gimana sih, dia biasa aja. Ya cuman yang memberi semangat aja, aku bilang kayak dia kan tahu syutingnya ke Bali gitu kan, jadi jarang komunikasi karena biasanya aku kayak kita di Gunung Salak kan, terus syutingnya ke Bali, jadi aku kelar pagi, kelar syuting ya tidur gitu kan. Cuman pas lagi syuting paling malam kabar-kabaran, kirim foto mukanya lagi hancur gitu, dia ya supportive sih gitu.